ide usaha kaki lima. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita semprot dulu. Nah, di video kali ini saya bukan akan review soal mesin espresso, tapi saya akan review soal milkshake machine atau drink mixer. Jadi alat ini namanya milkshake machine atau drink mixer. Jadi kenapa alat ini cocok untuk usaha kaki lima? Karena dengan menggunakan milkshake mesin, kita nggak perlu lagi pakai air panas untuk larutin powder. Terus nggak perlu pakai milk frother, karena milk frother itu lemah, jadi nggak bisa produksi banyak. Nah, jadi kalau dengan menggunakan alat ini, kita tinggal gabungkan semua ingredients, tinggal kita mixer. Jadi alat ini cocok untuk kalian yang jual milkshake seperti taro, matcha, red velvet, coklat, dan lain-lain. Segala yang pakai susu maupun nggak pakai susu di mixer aja. Jadi kenapa alat ini sangat direkomendasi? Karena kalau pakai air panas nanti kopi kita kan nyampur air. Maksudnya minuman kita itu akan nyampur air. Kalau pakai alat ini nggak perlu pakai air panas sehingga rasanya lebih enak karena nggak bercampur air. Yang kedua itu dia powdernya akan lebih ngeblend dengan sempurna karena ini tenaganya kuat banget. Oke. Nah, ini singkat aja soal mesin ini. Jadi mesin ini harganya itu 1.250.000. Masih affordable lah buat di pinggir jalan, dan wattnya itu hanya 300 watt, kecil. Terus nanti mesin ini datang dengan dua mata yang bawaan pabrik yang kayak gini. Ini untuk bikin foam. Jadi kalau pakai mata yang pertama yang bawaan pabrik itu, kalau kita mixer fresh milk atau UHT itu akan foamy sekali. Nah, terus kalau yang ada satu lagi itu matanya ini yang hadap ke bawah. Yang hadap ke bawah itu untuk hanya mengaduk. Jadi yang ini bikin foamnya akan tebal. Kalau fresh milk atau UHT di mixer pakai ini dia akan foamy jadi seperti krim. Nah, kalau yang ini dia hanya ngaduk. Jadi kalau untuk usaha pinggir jalan, kalau nggak butuh foam, hanya untuk ngaduk sebagai pengganti milk frother, boleh pakai mata yang hadap ke bawah ini. Nih. Terus dia dapat apa ya namanya, termosnya bisa dicantol. Nah, switch on off-nya itu ada di sini. Jadi begitu kita on, misalnya kita tidak menggunakan ini, kita pakai gelas. Kita boleh pakai gelas langsung. Oke. Sekian. Nggak banyak yang bisa dijelasin soal spesifikasinya. Yang pasti wattnya 300. Dapat dua mata. Ada matanya yang satu untuk buat foam. Yang satunya hanya untuk ngaduk. Simple. Nanti setelah ini kita coba buat minuman milkshake pakai alat ini. Jadi kalau pakai alat ini milk frother kalah jauh. Nah, ini saya coba demonstrasikan. Kita bikin taro, tapi ini air putih. Terus karena kami nggak punya plastik cup, yang hanya ada gelas plastik, maksudnya plastik cup yang biasa orang buat yang ada logo-logonya itu kan kami nggak punya di sini. Ini kita ganti ke gelas biasa. Terus kenapa pakai air putih? Supaya visualnya dapat, supaya kalian tahu powdernya larut atau enggak, ngeblend atau enggak. Kalau pakai susu kan nanti nggak kelihatan jelas. Oke, jadi ini saya juga nggak pakai ininya karena ini minimal airnya harus sekitar 300. Jadi nggak bisa single serve. Kalau ini minimal kita harus buat sekitar 2 cup.
Kalau mau buat satu-satu kita harus pakai gelas plastik. Powder masukin aja. Ini air biasa nih, bukan air panas. Oke. Powder masuk. Kita ini on dulu. Oke, mulai. Ini powder yang tadi hanya dengan air dingin biasa. Kita coba ya. Blend. Terus ambil kain lap, langsung dilap. Nah, ini bisa kelihatan powdernya udah larut semua, kental, nggak ada sisa ya. Jadi kerjaan kita hanya, ya paling kerjanya nggak sampai 10 detik untuk sekali serve. Efektif, efisien, daripada pakai milk frother, lemah, nggak bisa cetak uang banyak gitu loh. Ini masih lumayan kan harganya. Nggak mahal-mahal amat, 1 jutaan, tapi kita bisa cetak uang lebih cepat, lebih banyak, rasa lebih enak, nggak usah pakai air panas. Nah, tadi kan kita udah buat taro kan, pakai yang satu ini yang matanya hadap ke bawah, yang hanya untuk ngaduk. Nah, sekarang kita mau buat yang pakai ini, saya mau buat lemon tea yang ada foamnya. Jadi kita menggunakan mata yang ini, 2 ini, untuk mata buat foam. Jadi pertama kita masukin es batu dulu. Es batu yang banyak. Air putih, ini air putih. Oke. Terus ini powder lemon tea. Powder lemon tea packagingnya itu. Ini packagingnya, oke, kelihatan ya. Ini powdernya masuk. Langsung kita colok. Oke. Nah, kita on aja. Speednya paling full. Tadi itu saya goncang-goncang karena es batunya nyangkut. Es batu kan gede-gede. Ini sekarang udah bisa mutar. Oke. Kita keluarin. Oke. Ini hasilnya ya. Oke. Lemon tea kaki 5. Tapi kalau lemon tea Toffin ini rasanya sama sekali nggak kaki 5. Rasanya bagus. Jadi ini foam nanti dia bakal misah ya. Di atas foam dan di bawahnya itu lemon tea-nya. Oke. Simple. Lemon tea. Nah, selanjutnya kita akan coba pakai alat ini bikin UHT kita mixer gimana sih hasilnya. Nah, tadi kan kita selesai bikin lemon tea pakai yang ini untuk buat foam. Nah, sekarang kita coba menggunakan ini susu UHT bukan fresh milk. Beda ya UHT sama fresh milk. Kita nggak kasih lihat mereknya apa karena ini bukan iklan. Masuk. Terus kita mixer, speednya paling tinggi aja. Nah, sekarang nih Karis lagi buat espressonya, sekaligus nanti hasil mixer ini kita tuang ke espresso. Jadilah cafe
apa? Freddo cappuccino namanya. Kalau kalian mau lihat dia lagi mutarnya gimana ini. Wait. Ini lagi mutar. Susu yang tadi masuknya hanya segelas, ini jadinya hampir tumpah keluar, guys. Oke. Ini espresso yang baru saja dibuat. Tentu kalian penasaran kan selama ini gimana sih cara orang bule itu bikin susunya itu ngambang. Ini nih caranya. Sorry ya, netes dikit. Caranya adalah seperti ini. Jago ya. Cappuccino Freddo. Yang kayak di European Coffee Trip. Nah tadi barusan kan kita udah buat ini Cafe Freddo, Cappuccino Freddo. Sekarang kita mau buat Sacrato. Sacrato itu adalah gula aren. Pakai espresso terus di shake biasanya supaya ada foamnya. Sacrato itu shaken not stir atau bukan diaduk. Gula aren kira-kira 20, tadi itu 20. Ini ada timbangan ajaibnya nih. Espresso double shot. Terus untuk bikin Sacrato ini kita harus pakai es batu yang pecah-pecah ya. Ini es batu sudah saya pecahkan. Oke. Habis itu nanti kita mixer pakai yang matanya untuk bikin foam supaya dia nanti foamy. Oke. Nanti kita sajikannya di gelas ini. Gelas Manhattan low ball. Oke. Ini es batu pecah, gula aren dan espresso kita pakai speed rendah aja kita blend. Waduh. Jadi kita harus jaga jangan muncrat keluar, terus jaga foamnya jangan ketebalan juga. Wes. Oke. Cakep. Ingat setelah gunakan langsung kain lap ditekan. Ini kayak video-video James Hoffman itu loh, Sacrato. Nanti dia akan pisah. Jadi kalau ada alat ini, walaupun kita ada di kaki 5, tapi kelas minuman yang dihasilkan tuh ya jangan sampai kaki 5. Kalau bisa kelas minumannya tuh kelas minuman bintang 5. Oke. Sekian video review saya untuk milkshake machine atau drink mixer. Untuk link pembelian kalian boleh klik link di bawah. Harganya ini 1.250.000. Oke. Sekian videonya, semoga cuan selalu. Milkshake mesin emang mantap anjing.